Jumpa lagi dengan Papa Raja, kembali kita ngobrol tentang ADHD. Seperti yang sebelumnya saya sering kemukakan, kesulitan dari orang-orang dengan ADHD adalah menginisiasi tugas atau memulai tugas. Jadi bukan menyelesaikan tugas, karena kalau menyelesaikan tugas itu bisa dilakukan oleh orang ADHD, bahkan biasanya lebih cepat. Masalahnya adalah memulai tugas, itulah kesulitannya, karena cara kerja orang-orang dengan ADHD itu otaknya agak berbeda dengan orang-orang normal atau neurotypical people ya. Kalau orang ADHD itu kita kategorikan sebagai neurodivergent people. Jadi otak orang-orang dengan cara kerja otak yang tidak sama gitu. Kalau rata-rata orang punya operating system Windows gitu, nah orang dengan ADHD mungkin bukan Windows, mungkin Linux atau apa gitu ya. Seperti yang saya bilang, orang dengan ADHD bisa melakukan tugasnya. Bahkan kalau Anda googling, Anda bisa menemukan banyak sekali tokoh-tokoh terkenal yang memiliki ADHD, mulai dari John F. Kennedy, Sir Richard Branson, Jim Carrey, Will I Am, Jamie Oliver, Michael Jordan, Emma Watson. Very like Emma Watson. Come, Emma Watson. Lalu dengan segala keriuhan operating system di otak orang dengan ADHD, apakah ada cara untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini terbengkalai karena kita overwhelmed, terlalu banyak suara-suara dalam kepala yang menawarkan ide? Jangan khawatir, mudah-mudahan tips-tips berikut bisa membantu. Jangan lupa di save, bagikan bila ada kerabat, teman, saudara yang punya masalah yang sama. Follow juga akun ini supaya tidak ketinggalan untuk tips-tips yang lainnya. Ada banyak cara yang bisa membantu orang dengan ADHD untuk bisa meregulasi cara kerja otaknya. Satu diantaranya habit stacking. Habit stacking adalah melakukan banyak pekerjaan dalam satu sequence. Karena bagi orang ADHD, bila kita memisahkan pekerjaan satu-satu, biasanya nggak ada yang selesai gitu. Jadi kita coba untuk melakukan banyak pekerjaan atau lebih dari satu pekerjaan dalam satu sequence. Misalnya ya, kalau Anda sikat gigi gitu ya, setiap hari, tapi Anda juga perlu minum vitamin atau ada obat-obatan yang Anda harus konsumsi. Letakkan obat-obat tersebut berdekatan dengan tempat sikat gigi. Misalnya di kamar mandi atau di wastafel itu ada sikat gigi dan sebelahnya adalah obat-obat yang harus Anda minum. Misalnya ya. Jadi begitu Anda sikat gigi, otomatis setelah sikat gigi Anda harus mengkonsumsi obat-obat itu segera mungkin. Jadi jangan ditunggu, karena itu adalah sequence-nya. Sikat gigi plus minum obat. Sequence itu akan Anda lakukan setiap Anda selesai melakukan sikat gigi misalnya. Ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak yang memiliki ADHD. Ini juga dibiasakan setelah mereka selesai makan di rumah, otomatis mereka akan langsung mencuci alat-alat makan yang mereka gunakan setelah makan. Jadi itu jadi habit gitu ya. Melakukan dua hal dalam satu sequence. Atau saya misalnya sebagai content creator. Jadi begitu saya selesai mengedit satu VT, saya akan upload ke semua sosial media saya. Bukan cuma satu sosial media, jadi karena itu gampang dilakukan, kita berlatih dari yang mudah dulu gitu kan. Jadi bisa lakukan banyak hal dalam satu sequence. Semakin kita terbiasa dan sudah otomatis melakukan sequence itu, kita bisa tambah sequence-nya. Jadi itu salah satu hack bagaimana mengatasi procrastination ya, menunda-nunda pekerjaan. Anda bisa terapkan sendiri, mulai dari yang gampang, apa saja. Atau misalnya kalau Anda mengendarai mobil pribadi, setelah pulang otomatis Anda cuci mobilnya, atau sebelum berangkat Anda cuci mobilnya. Jadi jadikan itu kebiasaan. Itu akan melatih otak kita untuk melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tanpa merasa itu adalah beban, tapi itu adalah
kebiasaan. Jadi itu yang dinamakan dengan habit stacking. Masih banyak tips-tips lainnya, tapi tidak mungkin saya sampaikan hanya dalam satu video. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti channel saya ini untuk tips-tips selanjutnya. Sampai jumpa. Capek ngedit-ngedit begini. Mendok saya.